terima kasih untuk Kepala Sekolah SD 10570 Simadion yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Terima kasih juga kepada guru-guru di SD 10570 Simadion yang sudah mau berkenan menyempatkan waktunya bersama-sama di sini untuk diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, guru hebat, marilah sama-sama kita mengucapkan bismillah untuk memulai materi kita pada hari ini. Nah, tujuan dari menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sini, adapun tujuannya di sini adalah salah satunya. Ini merupakan kami dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak, membuat sebuah aksi nyata untuk diseminasi kepada rekan sejawat. Yang kedua, tujuannya adalah ilmu yang sedikit yang saya dapatkan di pendidikan guru penggeraknya ada baiknya disebarkan, diberikan kepada teman-temannya, sharing. Agar apa? Agar ilmu yang didapatkan tidak monoton kepada diri saya sendiri, tapi bermanfaat juga untuk orang banyak. Nah, tujuan selanjutnya apa? Tujuan selanjutnya, budaya positif ini Bapak Ibu guru hebat tidak bisa diselenggarakan, dibuat hanya satu orang saja, individu saja. Tapi kita harus sama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Agar apa Bapak Ibu guru hebat? Agar tercapainya sekolah kita yang tertib, kondusif, dan sekolah yang menyenangkan untuk peserta didik kita. Nah, di sini kita masuk kepada inti dari konsep budaya positif. Inti dari konsep budaya positif ini terdiri dari 8 materi. Nah, 8 materi ini saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama kurang lebih dari 2 minggu. Nah, di sini saya persingkat menjadi beberapa jam atau 1 jam ke depan. Materinya saya ringkas agar lebih praktis seperti itu. Yang pertama nantinya kita akan membahas tentang perubahan paradigma kita sebagai guru. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah dari inti budaya positif nantinya yang akan kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, saya di sini berdiri bukan maksud untuk menggurui. Hanya saja di sini kita saling berkolaborasi, saling sharing. Apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat walaupun sedikit, saya bagikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu. Mungkin tadi sebelum datang ke sekolah, Bapak Ibu guru hebat menemukan ada sedikit masalah di dalam rumah atau ada kendala di jalan. Jadi kita boleh merilekskan pemikiran kita dulu agar hatinya tenang, pikirannya tenang untuk bisa menyerap nantinya materi yang saya sampaikan. Boleh Bapak Ibu berdiri? Boleh? Yang Bapak-bapak boleh saling hadap-hadapan. Nanti yang Ibu cuma bertiga. Boleh Ibu sekali senyum-senyum sendiri sama saya. Ibu kepala sama Ibu boleh hadap-hadapan. Nah, kita senyum selama 30 detik. Mungkin awalnya senyum kita terpaksa, tapi lama-lama mungkin senyum kita akan menjadi luas. Jangan tatap matanya ya Bapak Ibu. Oke, senyum dimulai. Bayangkan tadi betapa payahnya kita untuk sampai ke sini. Jalan kita yang susah, mungkin terjadi kendala atau tadinya kita dari rumah sudah good mood jadi bad mood. Nah, mari kita senyum sama-sama. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Senyuman tadi selama 30 detik. Semoga bisa menambahkan suasana hati Bapak Ibu guru hebat untuk rileks dan pikirannya tenang untuk menyerap materi pada pagi hari ini. Nah, yang pertama seperti materi tadi yang saya jelaskan itu tentang perubahan paradigma baru.
perlu kita ketahui Bapak Ibu guru hebat. Di sini kita harus memiliki pemikiran tentang murid kita, bahwa murid kita itu setiap mereka memiliki kebutuhan, bakat, dan minat yang berbeda. Mereka itu tidak sama. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk pintar matematika. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk pintar bernyanyi. Mereka berbeda, mereka unik, memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Seperti profil pelajar Pancasila, di mana keenam dimensi profil Pancasila diharapkan oleh negara kita Indonesia untuk dapat kita terapkan di sekolah kita. Apa aja itu dimensinya? Yang pertama bisa kita lihat, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Keenam dimensi ini diharapkan bisa kita terapkan di dalam sekolah kita kepada anak murid-murid kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi guru yang berpihak kepada murid. Nah, selanjutnya perubahan paradigma Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada sebuah kegiatan, nama kegiatannya itu kegiatan kepalan tangan. Kepalan tangan. Anggap saja Anda A, boleh ya? Anda A atau Bapak A, Anda A, Anda dan teman Anda. Berarti ada A, ada B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Sedangkan temannya yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Bapak Ibu boleh coba. Boleh coba, anggap saja Bapak Ibu sedang memegang kertas. Itu adalah salah satu yang berharga bagi Bapak Ibu. Bayangkan, itu merupakan sangat berharga. Lalu kepal tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak boleh praktikkan dulu. Siapa yang A, siapa yang B? Boleh? Siapa yang A? Yang memegang kepalan tangan. Bapak, bayangkan itu sesuatu yang berharga di tangan Bapak. Nah, Pak Aris berusaha untuk merebut kepalan yang ada di kepala Bapak tersebut. Apakah Bapak memberikannya? Apakah Bapak akan membukanya? Atau tetap menggenggam kepala tangan Bapak tersebut? Silakan dipikirkan. Saya kasih waktunya, nanti kita tanya. Oke? Sudah kira-kira? Sudah bisa? Oke ya. Nah, jadi kita tanya dulu nih ibu-ibu, apakah Pak Ali mau membuka genggaman tangannya atau tetap mengepal tangannya? Bagaimana Pak? Apakah Bapak akan membukanya atau tetap menggenggam kepala tangan Bapak? Tetap menggenggam. Tetap menggenggam, karena ini ada rahasianya buat saya sendiri. iya, karena ada rahasia buat saya sendiri. Kira-kira dari Bapak Ibu guru hebat, ada nggak yang bakalan membuka kepalan tangannya? Ada nggak? Ibu Kaidah? Tetap mengepal? Tetap mengepal. Berarti tetap semua mengepal? Iya, oke ya. Berarti tetap semua mengepal genggaman tangannya, tidak membukanya. Nah, artinya apa Bapak Ibu guru? Berarti Bapak Ibu guru hebat sudah memiliki kontrol diri sendiri. Bapak Ibu tidak mau diri Bapak, diri Ibu dikontrol oleh orang lain. Nah, begitu juga seharusnya kita buat kepada peserta didik kita. Bagaimana caranya mereka agar mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, kayak perubahan paradigma teori kontrol yang tadi games yang sudah kita lakukan bersangkut paut dengan ini. Perlu kita ketahui, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini sudah salah paham. Kita beranggapan kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Kita yang berpegang, kita yang memiliki kekuasaan penuh terhadap murid. Kita yang harus mengontrol guru. Udah sana pergi, udah diam ya nak. Kita memiliki kontrol
Bayangkanlah, mamamu di rumah udah capek-capek kerja, kamu di sekolah seperti ini. Kita beranggapan kita membuat murid itu nangis, kita sudah berhasil menanamkan karakter kepada murid. Ternyata itu adalah ilusi yang salah, Bapak Ibu guru hebat. Lalu apa lagi? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sering bilang kepada murid kita, nah rajin ya belajar, nanti kalau rajin belajar kalian dapat ranking 1 loh, kayak si A, kayak si B. Ternyata itu tidak efektif juga. Kenapa? Bisa jadi ketika kita menyampaikan hal yang seperti itu kepada murid kita, dia menjadi beban. Ada beban di pikiran murid kita. Jadi kalau sudah beban, dia pun menerima pembelajaran jadi tidak rileks. Iya kan Bapak Ibu guru? Selanjutnya apa lagi? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita beranggapan kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa memiliki hak penuh untuk memaksa murid kita melakukan sesuatu. Walaupun kita tidak tanyakan apakah dia mau atau tidak. Kita terus memaksanya saja. Diam, duduk, baris. Nah, jadi kita hak kita memaksa. Ternyata itu hal yang salah. Oke ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Ini tadi yang kita pelajari. Kita harus memiliki kontrol diri kita sendiri. Jangan kita biarkan diri kita dikontrol oleh orang lain. Beda dengan stimulus dan respon. Kita bisa lihat, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus dan respon. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena kita sendiri yang memiliki diri kita sendiri. Ya kan? Selanjutnya apa lagi? Kita beranggapan saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang tadinya yang bisa mengontrol orang lain hanya dia sendiri. Yang bisa mengontrol kita hanya kita sendiri. Nah, kita selalu beranggapan semua orang memiliki hal yang sama. Kita selalu beranggapan murid kita memiliki hal yang sama. Kenapa sih udah bisa nggak? Kenapa kamu belum bisa juga? Kita sering menyebutkan itu kan Bapak Ibu guru hebat, termasuk saya ya. Nah, ini jadi pelajaran buat saya di pendidikan guru penggerak. Ternyata selama ini paradigma saya, pembelajaran saya di sekolah ini masih banyak banget yang salah. Tidak sesuai dengan kebutuhan murid kita, tidak sesuai dengan keinginan murid kita. Pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, pembelajaran yang berpihak pada murid. Inilah dia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Murid kita ada yang suka seni, ada yang dia suka cuman di bagian olahraga saja. Kalau sudah matematika, kita tidak bisa memaksakan itu. Nah, inilah dia teori kontrol. Nah, bisa kita lanjutkan. Kita masuk ke materi selanjutnya. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira makna disiplin itu apa ya? Apa kira-kira makna disiplin? Apakah sebuah aturan? Ataukah sebuah tata cara yang harus dilakukan murid? Mari kita lihat sama-sama. Nah, disiplin positif itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dilakukan. Jadi di sini disiplin ialah artinya kemampuan memerintah diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan dalam mengacu dengan nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi di sini disiplin adalah kita sendiri yang memiliki kontrol diri kita. Kita sendiri yang memilih tindakan kita dengan nilai-nilai yang kita yakini, yaitu nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, inilah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Nah, pemerintahan kita sendiri, negara kita sendiri Indonesia, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, dimensi profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan juga yang diharapkan dapat bisa ditanamkan di sekolah-sekolah kita. Apalagi dia nilai-nilai kebajikan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang, memberikan yang terbaik dari diri.
Contohnya nih, ketika kita pergi ke kota, kita menggunakan helm ya, menggunakan helm. Nah, apakah helm itu kita gunakan karena takut razia atau untuk keselamatan kita? Untuk keselamatan kita. Nah, ketika kita sudah beranggapan memakai helm itu adalah untuk demi keselamatan kita, berarti sudah masuk kepada nilai-nilai kebajikan. Berarti untuk keselamatan. Tapi ketika kita ke kota memakai helm karena takut razia, itu masih di luar kontrol diri kita berarti ya. Nah, bagus kalau kita sudah melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, di sini materi selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang dijelaskan juga di awal, sejatinya kebutuhan dasar manusia itu adalah berbeda. Setiap orang itu kebutuhan dasarnya berbeda. Tinggal lagi kita sebagai guru, bagaimana caranya kita memahami kebutuhan dasar anak-anak murid kita yang berbeda itu agar mereka juga merasa tenang di sekolah, memiliki guru yang adil terhadap mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia setiap orang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Di sini ada kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang sudah kita ketahui, kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Iya kan Bapak Ibu? Kita marah kepada murid kita. Apakah kita sudah tanya apakah dia tadi dari rumah sudah makan? Apakah kita sudah bertanya apakah di rumahnya aman? Apa jangan-jangan dia datang terlambat ke sekolah karena rumahnya kebanjiran? Pernahkah kita sudah bertanya kepada murid kita? Nah, untuk itu mari kita refleksikan lagi diri kita. Selanjutnya apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Perlu kita ketahui Bapak Ibu guru, murid kita itu perlu mendapatkan kasih sayang dari kita, rasa diterima dari kita. Kadang ya anak murid itu, apalagi anak kelas 1 SD itu, mereka tas baru nih, ya kan? Tas baru. Kadang mereka, kok nggak ini dipuji tasku. Kadang mereka pikir kita slow-slow aja. Ternyata ketika mereka sudah tas baru, ada kalanya kita bilang, bagus sekali tasnya. Nah, itu dia merasa udah dikasih sayang. Dia merasa disayangi oleh gurunya. Jadi hatinya akan bahagia. Nah, nantinya ketika menerima pembelajaran di kelas, dia juga akan siap, akan rileks, akan bahagia. Gitu ya. Terus apa lagi? Penguasaan. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Setiap murid perlu kita dengarkan unek-unek mereka. Walaupun nantinya mereka memiliki masalah, membuat masalah, perlu kita dengar dulu unek-unek yang ada di dalam dirinya. Apalagi dia kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti murid itu bebas sebebas-bebasnya tidak memiliki aturan. Bukan ya Bapak Ibu guru hebat. Kita tetap memiliki panduan untuk murid kita. Mereka juga tidak bisa sebebas-bebasnya. Itu di sini dibuat mandiri. Mereka mandiri. Berarti mereka juga harus mandiri, bisa melakukan sesuatu, tidak ketergantungan kepada orang lain. Ini kita harapkan agar dapat dimiliki perilaku murid kita. Terus apa lagi? Kesenangan di kelas. Siswa tersebut perlu mendapatkan humor di dalam kelas, tertawa, belajar sambil bermain, pembelajaran yang menyenangkan. Itu semua diperlukan oleh siswa kita di sekolah ini. Kita masuk kepada materi motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3 jenisnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya nih, kita buat studi kasus dulu. Misalnya, kepala sekolah menyuruh guru untuk
sosialisasi ke kecamatan setelah jam sekolah, misalnya jam 2. Jadi, apakah Bapak Ibu guru akan mau melaksanakannya? Mungkin mau, ya kan? Mungkin mau, tapi ada motivasinya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu guru mau mengikuti sosialisasi ke kecamatan itu karena tidak nyaman dengan kepala sekolah, atau takut diberi hukuman oleh kepala sekolah? Bisa jadi, ya kan? Terus apa lagi motivasi selanjutnya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Atau, saya ikut sosialisasi lah, mana tahu dapat uang jalan. Atau mana tahu dapat uang pulsa, ya kan? Berarti kita mengharapkan imbalan. Tapi Bapak Ibu guru hebat, ketika kita mau mengikuti sosialisasi ke kecamatan setelah jam pulang sekolah karena diri kita sendiri, saya siap mengikutinya untuk diri saya sendiri. Ketika nanti saya mengikuti sosialisasi, saya mendapatkan ilmunya, saya mendapatkan pengalaman baru, saya mendapatkan teman baru, ya kan? Itulah tujuan dari disiplin positif, yaitu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Sebenarnya kita tidak perlu mengharapkan imbalan atau hadiah atau takut hukuman atau merasa tidak nyaman. Itu semua teori motivasi eksternal yang berasal dari luar. Nah, kita saja ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi. Itulah motivasi yang sesungguhnya, tujuan dari disiplin positif. Begitu juga Bapak Ibu guru yang hebat kepada murid kita. Apakah murid kita sudah kita buat melakukan motivasi internal? Atau kerjakan ya tugasnya, kalau nggak dikerjakan ibu hukum, baris di depan kelas. Nah, itu termasuk motivasi siswa untuk menghindari hukuman dari gurunya. Nah, jadi ketika siswa, saya ngerjakan tugas lah, nanti dapat permen dari ibu guru. Berarti siswa kita masih mengharapkan imbalan dari kita. Tapi ketika siswa kita mengerjakan tugasnya, saya mengerjakan tugas agar nanti saya lebih paham lagi, ilmu yang saya dapatkan lebih dalam lagi, dan untuk saya sendiri, untuk kesenangan saya sendiri, kepuasan saya sendiri, karena saya sudah menyelesaikan tugas, ada kepuasan batin sendiri dalam diri saya. Itulah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif yang kita harapkan dapat dijalankan di sekolah kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa meminimalisir pemberian hadiah kepada murid. Atau misalnya ini untuk menghindari hukuman. Sebenarnya penghargaan itu ada juga yang menjadi hukuman. Bentuk yang penghargaan seperti apa? Bentuk penghargaan kita kan masih menggunakan yang namanya sistem perankingan. Iya kan Bapak Ibu? Kita menggunakan sistem perankingan, memberikan hadiah kepada yang ranking. Pernah nggak kita tanya kepada siswa yang mendapat ranking terakhir, bagaimana perasaannya? Ketika dia membaca di rapornya ranking 6 dari 6 siswa, apa perasaannya? Jadi ketika penghargaan itu kita berikan, dialah orang yang merasa terhukum atas penghargaan itu. Jadi dia merasa ada terkucilkan, jadi dia merasa dihukum. Teman-teman yang dapat ranking 1 dapat dari dia sudah tidak dapat ranking, tidak dapat hadiah, campur aduklah semuanya jadinya yang dirasakannya. Jadi memang perlu kita cermati lagi selama ini di sekolah kita sudah sampai mana sebenarnya kita peduli terhadap siswa kita. Sudah sampai mana kita bertanya kepada mereka, mengerti perasaan mereka, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Apakah dengan perankingan itu bisa membuat mereka berpacu lagi? Bagaimana dengan yang
dengan yang IQ-nya tinggi, mungkin dia memiliki kemampuan yang berbeda, bukan di pengetahuan, mungkin di olahraga atau di ekstrakurikuler lainnya, ya kan? Bisa saja. Jadi bisa kita kaji ulang lagi untuk kedepannya seperti apa nantinya kita buat di sekolah. Ibu, masuk inilah dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi, itu adalah hukuman. Memang harus terjadi, ya kan? Hormat bendera, terlambat, hormat bendera, ya kan? Konsekuensi sesuatu harus terjadi, bisa kita buat. Kamu terlambat datang ke sekolah, berapa menit dia terlambat? 5 menit, bisa kita buat konsekuensinya. Berarti 5 menit dia tidak boleh istirahat setelah jam istirahat untuk mengejar ketertinggalan dia yang terlambat tadi. Kita tidak, ya, sudah dia terlambat, kita tidak bolehkan masuk pula. Jadi dia 2 kali kena. Dia sudah datang terlambat, tidak dapat ilmu, satu lagi tidak dibolehkan masuk, terakhirnya dia double kenanya, ya kan? Terus apa lagi? Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kita kalau misalnya kepada murid kita bisa pakai fisik, bisa hatinya. Kamu ini sudah datang terlambat, gini, hatinya yang kena. Kalau fisiknya apa? Ada kontak fisik, ya kan? Konsekuensi seperti apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Seperti tadi, dia terlambat datang ke sekolah 5 menit. Kita buat dia di jam istirahat 5 menit setelah jam istirahat untuk mengejar ketertinggalan dia yang tadi. Itu jangka pendeknya. Apalagi anak-anak membenci kedisiplinan. Ya ini tadi, dia beranggapan sebenarnya aturan kedisiplinan itu menjadi sesuatu yang berat bagi dia. Terus konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman, dia bentuknya paksaan, memaksa, ya kan Bapak Ibu? Kita paksa tuh anak murid. Terus kalau konsekuensinya stimulus dan tanggapan. Nah, di sini ada sebuah tindakan guru. Bapak Ibu boleh menjawab supaya kita tahu ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang lain? Nanti kita tengok jawabannya sama-sama. Apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Oke, hukuman. Ingat ya, nanti kita cek. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh untuk, maksudnya membuka sepatu ya, membuka sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita lihat sama-sama jawabannya. Jejer. Inilah dia jawaban yang tadi. Yang pertama, yang kedua betul. Berarti yang di sini yang apa ya? Seram apa ya? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa di sini dibuat konsekuensi berlari termasuk konsekuensi? Karena ini pelajaran PJOK. Tapi kalau misalnya tadi pelajaran matematika atau seni budaya tidak mungkin, ya kan? Nah, betul ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Udah dicoret-coret temannya, konsekuensinya apa? Gantikan yang baru. Terus yang hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal, kalau misalnya ada yang terlambat, untuk konsekuensinya bisa kita buat dia tinggal dulu di saat jam istirahat, menggantikan pelajaran yang telah tertinggal. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini materi selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini kalau kita bersikap sebagai penghukum, biasanya suaranya agak lebih keras, ya kan? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu guru. Berhubung kita mati lampu, listrik padam, tidak apa-apa, tidak pakai proyektor, kita gunakan yang ada saja, ya. Nah, tadi sampai di penghukum, guru berperilaku sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam, itu biasanya sifatnya penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Udah nak, bayangkanlah orang tuamu di rumah capek-capek kerja, kamu di sini bandel. Nah, itu membuat murid merasa bersalah, ya kan? Selanjutnya, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ya bantu ibu, sudah sana tidak apa-apa, nanti ibu bantu selesaikan. Itu posisi sebagai teman. Selanjutnya, di sini posisi sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya guru melibatkan konsekuensinya. Kalau melakukan sesuatu kesalahan, pasti ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh pembuat masalah. Selanjutnya, ini adalah posisi yang paling disarankan, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, posisi ini kita tanya dulu siswanya, kenapa dia melakukan hal yang seperti itu? Pasti dia melakukannya karena ada sebabnya. Kita jangan langsung menyalahkannya. Kita bilang sama dia, kita katakan kepada mereka, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah. Nah, kira-kira masalah ini kita sampaikan kepada dia, bagaimana kira-kira dia menyelesaikan masalah ini, bagaimana kira-kira memperbaiki kesalahannya. Itulah 5 posisi kontrol guru. Nah, bisa kita lihat ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menghukum dan membuat merasa bersalah itu termasuk identitas gagal. Ini sangat tidak disarankan. Guru memiliki perilaku sifat menghukum dan membuat merasa bersalah. Ini identitas gagal. Nah, identitas berhasil, tapi kontrolnya masih dari luar. Apa itu? Sebagai teman dan sebagai pemantau. Selanjutnya, identitas berhasil yang berasal dari diri kita itu adalah manajer. Nah, dampaknya bisa kita lihat Bapak Ibu. Dampak pada murid kalau penghukum itu pasti murid mengulangi kesalahannya lagi. Dia akan menyimpan dendam atau dia akan emosi, siap dihukum dia pulang dari sekolah. Bisa jadi nanti ada sepatu temannya yang terletak di lantai ditendangnya karena dia masih kesal. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, dia merasa dirinya itu rendah diri, tidak bermanfaat, mengecewakan orang selalu. Nah, kalau sebagai teman, dampak bagi murid itu apa? Dia merasa, ada ibu kok, pasti ibu selesaikan semua masalah saya. Dia merasa ketergantungan kepada ibu gurunya. Terus kalau sebagai pemantau apa? Pasti dia menitik beratkan pada sanksi
atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya melakukan ini nanti, hukumannya ini, sanksinya ini. Kalau saya nanti melakukan ini, ada hadiahnya. Gitu dia kalau pemantau. Sedangkan kalau manajer, dampak pada murid itu, dia adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Karena dia diberikan kesempatan untuk mencari solusi yang terbaik untuk dirinya. Itulah dia posisi kontrol. Nah, perlu kita refleksi ke belakang lagi. Sudah sampai mana posisi kontrol kita? Apakah kamu mau mendapatkan bintang stiker hari ini? Apakah kita sudah sampai di situ? Atau saya kecewa sekali dengan kamu? Atau kamu tidak pernah benar melakukannya? Atau kita sebagai apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Atau ayo lakukanlah demi Bapak Ibu. Itu bisa dijawab di diri masing Bapak Ibu guru hebat. Sudah sampai mana? Sudah sampai posisi kontrol yang mana kita? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau pemantau dan manajer? Ada baiknya kita perlahan-lahan mengubah cara mengatasi masalah itu menjadi kita sebagai manajer. Itu pun perlahan-lahan ya Bapak Ibu guru hebat. Lanjut. Selanjutnya itu membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau Bapak Ibu melihat bacaan, dilarang membuang sampah, satu. Atau kita buat menjaga kebersihan. Mana kira-kira yang lebih baik dibaca atau didengar? Pastinya menjaga kebersihan. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas ini dan peraturan sekolah. Seperti peraturan sekolah apa? Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturannya. Kita harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Tapi kalau keyakinan kita di dalam diri kita memakai helm itu untuk keselamatan kita. Begitu juga kita nanti membentuk yang namanya keyakinan kelas kepada murid-murid kita. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Nah, kesepakatan kelas ini itu berasal dari diri murid. Mereka yang menuangkan keinginan mereka, pendapat murid kita nanti tentang kesepakatan kelas yang akan kita buat di kelas kita. Kita tanya dulu mereka, bagaimana nak kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas kita ini? Nanti ada yang bilang, oh Bu, jangan saling menyakiti, ya kan? Nah, ketika mereka mengutarakan pendapat mereka, jangan saling menyakiti, bisa kita ambil keyakinan dari situ atau nilai-nilai kebajikannya adalah menghargai sesama, jangan menyakiti. Itu sama dengan menghargai sesama. Nah, kalau keyakinan kelas ini dia sifatnya kalimatnya itu positif, tidak negatif lagi. Jadi kalau yang tadi dilarang membuang sampah sembarangan, nah kita rubah menjadi menjaga kebersihan. Atau tidak boleh menyakiti perasaan temannya, kita ganti menjadi saling menghargai satu sama lain. Atau tidak boleh datang terlambat ke sekolah, itu kan dalam bentuk peraturan, tegas dia modelnya kan. Nah, kalau kita buat keyakinan, kita bisa buat disiplin. Nah, keyakinan ini lebih bersifat abstrak. Dia merupakan pernyataan yang universal. Seperti tadi yang saya bilang, menghargai teman atau menghargai satu sesama, itu kan banyak penjelasannya. Bisa sesama guru, bisa sesama teman, kakak kelasnya, gitu dia. Apalagi dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak nanti keyakinan kelasnya, agar mudah diingat oleh peserta didiknya. Apalagi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Terus semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemarin kami kelas 3 sudah membuat sebuah
keyakinan kelas di kelas 3. Nah, Bapak Ibu guru hebat juga boleh nanti melaksanakannya di kelasnya masing-masing. Tanya pendapat siswanya, keyakinan kelas seperti apa, kesepakatan kelas apa yang mereka inginkan agar kelasnya nanti menjadi kondusif, tertib, menyenangkan, dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia kita masuk ke materi selanjutnya, restitusi. Nah, restitusi ini sendiri adalah suatu proses dialog antara guru dan siswanya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada namanya segitiga restitusi. Bisa kita lihat segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada murid yang bersalah di Bapak Ibu guru hebat, kita panggil nih. Kita tidak bisa memberikan langsung memarahi dia di tempat umum. Kita panggil berdua bersama yang bermasalah. Kita tanya dulu. Yang pertama apa yang kita lakukan? Menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitasnya. Apa pertanyaan yang kita perlu tanyakan? Bisa. Putri, tadi Ibu dengar laporan kamu melakukan kesalahan ya? Atau Putri, kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor? Kalau si Putri yang jawab, tahu Bu, gara-gara saya terlambat masuk ke kelas ya Bu, setelah jam istirahat. Iya, betul. Jadi kita bisa buat kata-kata seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau misalnya murid kita itu ada melakukan kesalahan, jangan langsung kita marah-marahi. Kamu ini memang ya, tapi kita bilang, tidak apa-apa nak, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Wajar kamu melakukan seperti itu. Mungkin kalau ibu juga berada di posisi kamu, ibu juga melakukan hal yang sama. Nah, itu termasuk menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Di sini bentuk yang harus kita tanyakan seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Atau padahal kamu bisa saja loh melakukan hal yang lebih parah dari situ, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu hanya sampai marah-marah saja. Untung saja kalau sampai kamu melakukan kekerasan fisik, itu bisa lebih berakibat lagi. Tapi kamu hebat, tidak sampai melakukan hal yang lebih parah lagi dari ini. Seperti itu kira-kira bentuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya setelah kita validasi tindakan dia yang salah, kita menanyakan keyakinan. Inilah tadi kenapa kita harus membuat keyakinan kelas atau sekolah di dalam sekolah kita. Agar apa? Ketika nanti kita mempraktekkan segitiga restitusi, kita bisa bertanya, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Atau apa keyakinan kelas kita? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Jadi nanti bisa kita tanya dia, karena dia sudah tahu keadaan kelas yang sudah kita buat. Seperti kami kelas 3, kami buat ada saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi nanti ketika muridnya mengejeki temannya, kita sudah bisa bertanya, keyakinan kelas apa nak yang sudah kita buat? Langsung dia sendiri yang menjawabkan, menghargai Bu satu sama lain. Nah, berarti dia sudah tahu apa yang harus dia perbuat. Seperti itu. Nah, di sini ada video segitiga restitusi antara saya dengan murid terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Ini ada video sama Hafiz. Kira-kira seperti inilah Bapak Ibu ya. Nanti apanya contohnya.
Bluetooth connected. Bagaimana kira-kira percakapan Ibu? Alhamdulillah ya. Tapi sudah tahu belum kenapa Ibu menyukai kesini? Dari yang saya bertanya ya, betul. Nah, dengan hati kira-kira masuk terlambat dalam masa setelah jam istirahat itu perbuatan baik tidak? Tidak, habis di dalam hati saya. Tidak apa-apanya. Setiap orang semua itu pernah melakukan kesalahan. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Ibu tidak mencari siapa yang salah. Di sini ibu mencari solusi dari permasalahan Hafiz. Coba ceritakan pada ibu mengapa Hafiz sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Saya diasingkan rumah bersama temanku sebelum jajan tentang jadi saya makan dan tidurnya sudah hampir bunyi bel. Makanya saya terlambat. Bermain sama teman itu memang seru ya Hafiz ya. Kamu pasti sangat menyukainya. Nah, untuk itu ada solusi yang bisa Hafiz lakukan agar kamu tetap bisa bermain dengan teman, dapat belajar bersaing, namun tidak terlambat untuk masuk ke kelas. Saya harus nah, jangan diulang lagi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, beginilah kira-kira Bapak Ibu guru cara menerapkan segitiga restitusi kepada murid. Yang pertama tadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tenangkan dulu dia. Jangan kita langsung buat dia merasa bersalah langsung. Kita buat seolah-olah yang dilakukan itu memang manusia itu pernah melakukan kesalahan. Siapapun pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya kita validasi apa? Validasi tindakan dia yang salah. Kita tanyakan apa yang dia lakukan. Nah, selanjutnya kita tanya keyakinan, nilai apa? Itulah tadi fungsinya kita membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, sekian saja presentasi saya tentang budaya positif. Semoga kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Nah, jika Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya atau misalnya ada yang mau disampaikan, boleh kepada Bapak Ibu guru dipersilakan. Oke, sebenarnya tidak ada ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan, boleh bertanya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkolaborasi. Membangun budaya positif di sekolah ini tidak bisa sendirian saja. Kita harus sama-sama berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita ini menuju mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Sekian saja diseminasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.